Oke. Nah, kita lanjut lagi, maaf tadi lupa record. Ini kita hapus dulu. Nah, kita next. Nah, jadi seperti ini ya, teman-teman ya, yang Kakak sampaikan tadi. Kita menggunakan for di dalamnya, ruangan for. Nah, ketika misalnya kita punya sebuah variabel di sini. Variabelnya namanya itu variabel banyak. Nah, banyak ini nanti akan berisi jumlah dari perulangan yang kita inginkan, yang kita mau, gitu ya. Nah, jadi kemudian sudah dibuat variabelnya, jangan lupa dikasih int ya dalam kurung input ya, supaya dia mendefinisikan bahwasannya variabel itu ya, variabel banyak ini nilainya itu adalah angka ya, makanya dia buat int. Oke, nah seperti itu. Nah, ketika sudah ya, barulah kita masuk ke perulangannya. Gitu. Ini sekaligus mengingatkan lagi ke teman-teman terkait perulangan ataupun penggunaan perulangan. Seperti itu ya. Nah, setelah dia buat ya variabel banyak, kemudian dilakukan perulangan di sini ya, for i in range banyak ya. Berarti dia akan terus mengulang semua perintah yang ada di dalam for ini ya, sebanyak angka yang sudah dimasukkan oleh variabel banyak ini. Nah, makanya tadi diinputkan 2, maka dia akan print ini akan dicetak sebanyak 2 kali gitu. Seperti itu ya konsepnya ya teman-teman ya. Ini sekedar mengingatkan lagi ke teman-teman konsep dari perulangan. Ya, kita lanjut. Ya, harusnya teman-teman masih pada ingat nih ya untuk perulangan. Karena baru kemarin juga kita bahas. Oke, ini ya. Lalu ya, em, bagaimana kita bisa menggunakan algoritma yang sama gitu. Nah, di dalam sini ya, selain daripada perintah yang sudah dijalankan oleh si variabel for ini di dalam sini ya teman-teman ya. Ya. Setelah dari selesainya program yang ada di dalam for ya, kita bisa menjalankan program lainnya. Ya, kita bisa menjalankan kode program yang lainnya yang kita inginkan. Ya, contohnya di sini. Setelah dia mencetak pusat sukses ya, print nama, print kelas, print grup ya. Setelah itu dia juga bisa melakukan print selesai, lanjut ke meja informasi. Seperti itu. Jadi di dalam pemrogramannya, di dalam for ini kita tidak hanya berfokus pada perintah yang ada di dalam for-nya. Gitu. Jadi teman-teman juga bisa tambahin apa kira-kira program yang seharusnya ditambahkan setelah isi dari for-nya itu. Gitu, kira-kira apa? Itu terserah dari kita, misalnya ini tadi selesai, ya lanjut ke meja informasi seperti itu. Nah, kita bisa lanjut lagi. Nah, di sini kita bisa lihat ini penjelasannya ya. Oke, ini membuat fungsi. Nah, di sini. Jadi di dalam sini ya kita bisa bakal lihat bagaimana kita melakukan pengoptimalan fungsi gitu ya. Jadi misalnya nih teman-teman ya kan, teman-teman ingin membuat sebuah aplikasi gitu. Nah, aplikasinya itu di mana nanti setiap dia ingin membuat, misalnya dia ingin membuat data gitu, data nama gitu misalnya, kelas dan grup. Nah, daripada nih teman-teman harus membuat misalnya di sini ya, membuat ini banyak gitu ya, lebih dari satu, alangkah baiknya teman-teman optimalkan dengan menggunakan function ya, atau fungsi itu tadi. Jadi semua yang ada di sini ya, semua yang ada di dalam kotak merah ini itu bakal dimasukkan ke dalam function itu ya. Kita nanti akan lihat bagaimana cara pembuatan function di dalam Python. Ya, jadi untuk mengoptimalkannya kita bisa membuat seluruh instruksi, seluruh perintah, seluruh program untuk menghasilkan sesuatu itu di dalam fungsi. Contohnya di sini, fungsi print label. Nah, jadi fungsi print label ini itu isinya ini ya, isinya ini. Gitu. Jadi kalau kita gunakan fungsi print label, ya secara otomatis kita akan menggunakan perintah-perintah ini, teman-teman. Gitu. Jadi istilahnya perintah ini dibungkus gitu. Dibungkus dalam satu
fungsi. Nah, fungsinya itu namanya print label gitu. Jadi print label itu adalah sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk merangkum, untuk menuliskan ya seluruh program ya, seluruh perintah yang kita inginkan. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini. Nah, jadi hari ini ya teman-teman akan belajar bagaimana cara membuat fungsi. Nanti kakak juga bakal tunjukkan caranya ya. Kemudian kita juga akan lihat bagaimana caranya menjalankan ya ataupun mengembalikan return namanya ya di bahasa pemrogramannya, melakukan return nilai ataupun hasil dari operasi fungsi itu tadi. Dan juga kita akan bisa mengoptimalkan bagaimana si fungsi itu tadi bisa berjalan di pemrograman kita. Oke, harapannya semua tetap fokus dan bisa melihat bagaimana nanti cara penggunaan fungsi. Seperti itu. Oke, nah kita akan lihat membuat fungsi, ya. Bekerja dengan fungsi. Nah, jadi di dalam fungsi itu, ya mungkin kita bicara fungsi itu apa sih, gitu ya, ataupun yang disebut fungsi itu apa sebenarnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, fungsi itu adalah suatu algoritma, ya, perlu digarisbawahi, fungsi adalah suatu algoritma yang membangun di bahasa pemrograman dan memiliki nama unik. Nah, contohnya yang tadi, yang di atas, yang kita lihat, ya, cetak label, gitu ya. Nah, itu kan unik tuh namanya. Nah, jadi biasanya isi dari si fungsi itu, maaf, biasanya nama dari si fungsinya itu, ya, itu akan menyerupai ya ataupun sesuai dengan isi di dalam fungsinya. Contohnya tadi ya mencetak label. Nah, berarti isi di dalam fungsi itu ataupun program-programnya itu akan ya mencetak label gitu. Nah, biasanya seperti itu. Gitu ya. Jadi teman-teman usahakan dalam membuat fungsi, namanya itu sesuai dengan isi dari fungsinya itu, ya. Jangan nanti misalnya nih, isi di dalam fungsinya itu teman-teman membuat kue, tapi nama fungsi teman-teman itu adalah melakukan otomotif gitu misalnya. Ya, itu kan sangat jauh gitu, sangat berbeda jauh. Nah, maka dari itu disesuaikan gitu. Misalnya fungsi teman-teman untuk mencetak ataupun melakukan print nama hewan gitu ya, yang berawalan huruf A misalnya. Nah, berarti cocoknya tuh nama fungsinya cetak nama hewan ya, atau print nama hewan gitu, tidak masalah. Atau nama hewan saja sudah cukup. Itu untuk contoh nama fungsinya. Jadi sekali lagi diusahakan ya sebisa mungkin sebenarnya wajib sih. Sebenarnya wajib teman-teman untuk membuat nama fungsinya itu sesuai dengan isi dari program teman-teman gitu ya. Nah, kemudian di dalam fungsi itu yang teman-teman udah pelajarin kemarin ya, itu ada contohnya print, input, int, len ya. Nah, tapi fungsi-fungsi itu ya, print, input, int, len itu teman-teman bisa masukkan nantinya di dalam fungsi yang sesungguhnya yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Itu akan bisa dimasukkan semua di dalam fungsi yang bakal kita buat nanti. Oke. Nah, jadi sebenarnya fungsi itu kita bisa artikan ya, di mana isinya itu adalah perintah, gitu. Adalah program perintah yang memiliki nama dan nanti ya, si fungsi itu kita bisa gunakan lagi, gitu. Ya, kita bisa gunakan lagi, kita bisa, pakai lagi si fungsinya itu di pemrograman selanjutnya. Gitu. Jadi itulah gunanya fungsi. Makanya tadi Kakak bilang misalnya teman-teman punya suatu aplikasi gitu ya, punya suatu, sistem di mana sistemnya itu, contohnya tadi mencetak nama orang gitu ya. Tapi, secara terus-menerus daripada teman-teman buat codingan yang sama ya, mending teman-teman buat dia di dalam satu fungsi gitu. Jadi nanti tinggal panggil aja nama fungsinya ya, terus teman-teman bisa gunain secara langsung. Seperti itu. Nah, kemudian struktur, ya. Struktur di dalam, fungsinya itu gimana gitu, ataupun cara manggilnya nanti gimana. Nah, Kakak contohkan nih, misalnya kita punya sebuah, di sini ada variabel hasil. Nah, cara manggil fungsinya, ya, atau cara, kita bisa gunain fungsi itu bagaimana? Ya, cukup gampang teman-teman, ya. Tinggal kita panggil aja nama fungsinya. Misalnya nih,
nama fungsinya tadi itu cetak label. Nah, di sini harus ada argumen, ya, argumen. Nah, argumen ini apa? Ya, argumen ini adalah data yang nantinya bakal dimasukkan, ya. Nanti Kakak bakal contohkan, ya, supaya teman-teman juga tidak kebingungan gitu ya dalam pengerjaannya nanti. Ya. Jadi cara penggunaannya cukup teman-teman masukkan nama fungsinya, ya, kemudian argumennya apa. Ya. Argumen ini adalah nilai yang nantinya bisa di operasikan, ya, yang bisa digunakan di dalam fungsi itu sendiri, gitu. Kita bakal lihat nanti contohnya. Oke, nah, oke, nah ini cara melihatnya ini bekerja dengan fungsi. Nah, ini yang tadi Kakak sampaikan, bahwasannya kita bisa apa ya, kita bisa menggunakan fungsi-fungsi yang sudah teman-teman pelajari ya. Contohnya kemarin ada print, ada input, ada int atau integer ya, ada len ya, itu di dalam fungsi kita. Gitu. Jadi kita bisa masukkan itu semua, kita bisa gunakan, kita bisa manfaatkan tergantung dari tujuan fungsi kita ya. Kita akan lihat di sini. Nah, ini yang Kakak maksud tadi. Di sini ya, dalam membuat fungsi ya, perlu teman-teman perhatikan ini sangat penting sekali karena dalam mendeklarasikan ya atau membuat sebuah fungsi di dalam Python itu dia diawali dengan namanya kode def di sini ya. Dalam membuat fungsi itu diawali dengan kata def atau kode def ya. Perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman catat ya. Jadi diawali dengan def. Nah, kemudian setelah kita ketikkan atau kita coding def, selanjutnya adalah nama fungsinya, gitu. Misalnya nama fungsinya tadi cetak nama, gitu. Nah, tulis aja cetak nama. Kemudian di dalam kurung, jangan lupa dalam kurung. Nah, selanjutnya ya setelah teman-teman buat dalam kurung, buat parameternya, gitu. Misalnya parameter ini biasanya berupa nilai, ya, baik itu angka ataupun string, ya tidak masalah. Nah, nanti kita bakal lihat cara penggunaan dan bagaimana cara pemanfaatan angka itu sendiri, ya di dalam si parameternya ini, ya kita bakal lihat nanti. Oke, nah selanjutnya ini untuk contohnya, ini bagaimana mendeklarasikan fungsi ya. Nah ini. Ini contoh yang tadi, teman-teman ya. Contoh yang tadi. Kalau misalnya tadi teman-teman lihat itu dia kan pakai for di sini ya. Dia pakai for. Tapi tetap sama aja, kita bisa pakai for di sini. Tapi bedanya, si cetak label itu kita masukkan ke dalam ke dalam fungsinya, yaitu fungsi cetak label namanya. Ya, itu fungsi cetak label. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Kakak bakal langsung contohin ke teman-teman ya. Kak bakal buka kurs di sini, Kakak bakal buka laboratori. Kita bakal lihat ya bagaimana cara penggunaan si fungsi ya. Belajar fungsi. Oke, itu project. Nah, Kakak bakal contohkan ke teman-teman. Mohon diperhatikan teman-teman bagaimana cara membuat fungsi di dalam Python ya. Jadi seperti ini caranya. Pertama, ya, teman-teman harus tahu dulu, ya, ini fungsi apa yang mau dibuat, gitu. Fungsi apa yang mau dibuat. Nah, biasanya, ya, kalau fungsi itu biasanya mewakili dari perintah yang biasanya itu sering digunakan, gitu. Contohnya tadi kita ambil contoh yang tadi aja, cetak label tadi ya. Nah, ingat kalau di dalam fungsi, ya, kita membuat fungsi itu atau mendefinisikan fungsi, kita menggunakan sintaks ataupun kode ya yang namanya itu def. Nah, seperti ini. Ini untuk kita membuat fungsi ya. Nah, di dalam fungsi ini tinggal kita kasih nama aja. Misalnya cetak nama ya, jangan cetak nama deh, cetak label aja deh. Label ya. Def cetak label. Nah, setelah nama dari si fungsinya ini ya, sebenarnya bisa aja kita langsung kasih titik dua, kita langsung enter. Seperti itu. Bisa saja ya. Tadi kenapa Kakak lihatkan atau Kakak contohkan tadi ada parameternya, ya.
Kenapa tadi ada parameternya? Nah, biasanya kalau yang ada parameternya contohnya A, ya. A misalnya langsung Kakak kasih nilai 10 gitu misalnya di sini, ya. Langsung Kakak enter. Nah, biasanya kalau yang ada parameternya seperti ini, itu kita sudah menetapkan, ya, kita sudah mendefinisikan, kita sudah fix ya, memfikskan bahwasannya A, ya, nilai dari variabel A itu 10, gitu, adalah 10, ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan parameter. Nah, kalau misalnya kita menggunakan parameter. Tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan parameter, ya, contohnya, yang seperti ini tadi, ya, kita tidak menggunakan parameter, bisa saja, ya, seperti contoh yang di sini. Tapi jangan lupa untuk selalu tambahkan tanda tutup dan buka kurungnya, ya. Walaupun tidak ada parameter di dalamnya, tapi tetap teman-teman harus masukkan buka dan tutup kurungnya, ya. Nah, setelah itu tinggal kita isi aja, kira-kira di dalam fungsi cetak label ini, kita bakal ngapain, gitu. Nah, misalnya di dalam fungsi cetak label ini, Kakak bakal print, ya. Apa aja yang Kakak print, ya. Misalnya Kakak print nama sama, titik 2, nih, Kakak kasih garis bawah. Kemudian selain itu Kakak juga print umur deh misalnya, ya, umur. Tinggal Kakak ganti jadi umur, seperti ini. Nah, ini sudah jadi teman-teman, sebuah fungsi sederhana. Ya, ini sudah jadi sebuah fungsi sederhana. Nah, fungsi sederhana ini nantinya ketika kita gunakan, dia akan bisa mencetak nama titik 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 titik, umur titik 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 titik, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana Kak cara kita gunain fungsinya ini? Ya, atau cara kita memanggil si fungsinya ini? Karena kalau kita jalankan teman-teman, ya, itu tidak akan tampil apa-apa, ya. Tidak akan tampil apa-apa teman-teman. Nih, Kakak udah klik play nih, tapi tidak ada tampil apa-apa. Kenapa? Karena kita belum gunakan fungsinya, ya, karena kita belum jalankan fungsinya. Nah, setelah nanti kita jalankan, barulah kita bisa melihat bagaimana fungsi ini bekerja, seperti itu. Ini sangat, bagus sekali teman-teman, si fungsi ini karena dia mengefisiensikan kerja kita, gitu ya, pekerjaan kita. Jadi kita hanya perlu membuat fungsinya aja gitu ya, nanti isinya apa, kita tinggal panggil deh. Di suatu saat nanti kalau kita butuh tinggal kita panggil terus. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat ya, bagaimana cara menggunakannya. Nah, kebetulan di program kita sebelumnya, itu kan pakai for tuh, untuk mencetak, namanya siapa, maaf, nama, kemudian, apa tadi di sini ya, nama, kelas, dan grup, gitu. Ya, dia akan lakukan perulangan terus, dia akan for. Sebanyak berapa ya, sebanyak dari angka yang kita masukkan, gitu. Kira-kira kita mau berapa kali, gitu, kira-kira kita mau berapa banyak. Nah, caranya cukup gampang, teman-teman. Tinggal kita buat aja sebuah variabel, namanya banyak ya, sama dengan int, jangan lupa untuk mendefinisikan dia sebagai angka, kemudian input, supaya dia bisa menerima inputan, ya, masukkan banyak data misalnya, ya. Nah, sudah seperti ini, jadi satu variabel. Selanjutnya, kita bakal buat perulangan, ya. Kita bakal buat perulangan di sini. For i in range ya, berarti dalam kurung ya, berarti, dia nanti akan melakukan perulangan sebanyak angka yang kita inputkan di dalam variabel banyak. Nah, setelah itu, inilah saatnya kita menggunakan fungsi si cetak label. Nah, cara menggunakannya gimana? Ya, cukup gampang teman-teman. Teman-teman cukup panggil aja namanya, yaitu cetak label seperti ini, ya. Tinggal teman-teman panggil aja, oke. Tapi jangan lupa dikasih buka dan tutup kurungnya. Nah, sekaranglah baru kita bisa lihat bagaimana cara si fungsi itu bekerja, ya. Kita jalankan di sini. Nah, dia pertama akan minta masukkan banyaknya data gitu atau masukkan banyak data. Misalnya 3 ya. Berarti nanti secara otomatis dia akan menggunakan fungsi si cetak label ini, teman-teman, ya. Dia akan secara otomatis menggunakan fungsi si cetak label ini sebanyak 3 kali. Gitu, sebanyak 3 kali. Berarti nanti akan sebanyak 3 kali pula lah dia akan mencetak nama, umur, nama, umur, nama, umur.
gitu. Ada 3 kali nanti, nama umur, nama umur, nama umur. Seperti itu. Kita akan lihat ya, misalnya kita masukkan 3, kita enter. Nah, ya, nama umur, nama umur, nama umur, ya. Seperti itu, teman-teman. Mungkin biar kelihatan Kakak kasih batas deh ya. Kakak kasih batas, di sini Kakak copy aja, ini Kakak kasih, ini deh, supaya kelihatan nih bedanya. 3. Nah, ini ya. Jadi ada nama umur, nama umur, nama umur. Ada 3 kali nih. Ya, nama umurnya ada 3 kali. Seperti itu. Cukup mudah sekali dalam penggunaan fungsi ini. Teman-teman hanya perlu mendefinisikannya dulu ya. Fungsinya itu apa namanya dan perintah-perintahnya apa nanti di dalamnya. Lalu teman-teman tinggal panggil aja ya seperti ini. Cetak label. Seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Di sini Nah, ini adalah contoh penggunaan si fungsi ya, fungsi itu sendiri, tapi di sini dia menggunakan parameter di dalamnya. Ya, dia menggunakan parameter ataupun kita bisa bilang argumen gitu ya. Dia menggunakan argumen di dalamnya. Misalnya seperti ini ya. Kita lanjutkan dari yang tadi ya. Di dalamnya tinggal kita beri aja sebuah variabel ya. Variabelnya ini namanya bebas terserah teman-teman. Tergantung dari apa yang ingin teman-teman tampilkan. Nah, kebetulan di sini Kakak ingin tampilkan nama ya. Berarti tinggal Kakak ketik aja nama di sini ya. Nah, tinggal Kakak ketik aja namanya di sini. Nah, kemudian ya, di sini ya, kita tinggal mendefinisikan namanya aja di dalam cetak label ini ya. Misalnya Kakak definisikan di sini namanya itu Bagas gitu, ya. Di dalamnya itu Bagas. Berarti nanti secara otomatis ya, nama ini ya itu adalah Bagas nanti. Nilai dari variabel nama ketika kita jalankan itu adalah Bagas. Nah, misalnya nih Kakak eh, buat di sini ya, kita tinggal tambahin aja koma ya untuk kita memanggil si namanya itu supaya nanti ditampilkan. Gitu. Jadi nilai argumen ataupun parameter yang ada di sini itu kita bisa tampilkan di dalam fungsi kita. Gitu. Jadi nanti apa yang kita ketikkan di sini ya, apa yang kita definisikan di sini nanti akan tersimpan di dalam variabel nama. Seperti itu. Sebagai contoh misalnya satu aja. Nah, jadi terdefinisi di sini namanya Bagas. Gitu. Nah, jadi sistemnya kita harus definisikan dulu nama variabelnya apa di dalam fungsi kita, ya. Kemudian kita bisa panggil, ya, nama argumen ataupun nama parameter yang sudah kita buat di dalam fungsi kita, ya. Misalnya untuk nama kita bisa berikan nama, ya. Lalu kita di dalam perulangannya inilah kita bisa tentukan namanya itu siapa. Gitu. Contohnya di sini Bagas. Seperti itu ya. Sebentar. Oke, sebentar teman-teman. Oke, maaf kita lanjut. Ya, jadi ya seperti itu ya, bagaimana kita bisa mendefinisikan nilainya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau misalnya, argumennya itu lebih dari satu, ya. Misalnya argumennya ada nama, kemudian ada umur, ya. Tinggal kita kasih koma aja teman-teman. Kita kasih koma, kita kasih variabel umur. Nah, di dalamnya tinggal kita beri umur, ya. Kita kasih tanda koma di setelah tanda petiknya, kita beri umur di sini. Ya. Pastikan namanya itu sama dengan yang ada di atas di parameternya ini, ya. Tidak boleh tidak sama, ya harus sama. Nah, selanjutnya bagaimana kita menetapkan nilai umurnya, ya. Tinggal kita kasih koma di antara tanda petiknya, gitu. Kita kasih koma, kemudian kita beri misalnya 12 gitu. Nah, kan secara otomatis nanti umurnya itu akan 12. Tinggal kita jalankan, kita klik satu, kita enter, nah sini. Nah, jadi akan tampil nama Bagas umur 12. Seperti itu. Nah, selanjutnya gimana kalau misalnya namanya itu berupa inputan dari kita sendiri gitu. Kita harus menginputkan namanya sendiri ya.
ataupun umurnya sendiri, ya. Gampang sekali teman-teman kalau seperti itu. Yang harus teman-teman lakukan adalah tinggal membuat variabel aja, yaitu nama, ya, input ya, karena dia harus menerima inputan, ya, masukkan nama, nih misalnya, masukkan nama. Kemudian variabel umur, ya, berarti di sini umur. Umur, kita kasih int, jangan lupa, karena ini bakal berupa angka atau integer, kasih dalam kurung, ya. Kemudian di ujungnya jangan lupa tutup kurungnya, seperti ini. Nah, yang awalnya kita sudah definisikan, Bagas dan angka 12, kita bisa hapus. Dan kita bisa ganti dengan nama, umur. Nah, seperti ini. Jadi, nanti semua perulangannya, ya, ataupun setiap dia melakukan pengulangan nama umurnya, dia akan selalu minta inputan nama yang terbaru dan umur yang terbaru, gitu. Jadi seperti ini kalau kita jalankan. Misalnya banyak datanya itu 2. Dia minta dulu masukkan namanya. Namanya siapa? Ya, misalnya Gandar, ya. Kemudian oh maaf sebentar. Masukkan nama. Oke, ini perulangan yang kedua. Nama yang kedua itu misalnya di sini Nathan ya. Oh, maaf sebentar. INT masukkan nama. Oh, sorry teman-teman. Ini umur seharusnya. Sorry, sorry. Kita ulangi lagi ya, ini seharusnya umur tadi bukan nama. Masukkan banyak data misalnya 2. Ya, masukkan nama misalnya Gandar, umurnya 12 misalnya. Nah, nanti dia akan print dulu tuh. Ya, namanya Gandar, umurnya 12. Kemudian dia minta yang kedua kalinya. Siapa? Misalnya Nathan. Ya, namanya Nathan, umurnya 12 juga misalnya. Maka dia akan menampilkan nama Nathan, umur 12. Seperti itu cara penggunaannya, teman-teman. Oke, di sini kira-kira sudah pada paham atau ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham, teman-teman? Yana, Gandar, Gisel, Nathan, Bagas, Kenzi, boleh diangkat jempolnya kalau sudah paham. Oke, good. Oke, di sini udah bergabung juga Taki dan Catherine ya. Boleh diaktifkan juga kameranya ya, teman-teman ya. Oke, seperti itu cara untuk penggunaan, bentar. Begitulah cara untuk penggunaan dari variabel dan juga bagaimana kita bisa membuat sebuah variabel kita sendiri di dalam perulangannya dan bagaimana cara kita membuat function tapi kita punya parameter di dalamnya. Ya, seperti itu. Ya, ini lanjutannya. Oke, cetak label ya, seperti itu. Kurang lebih untuk cara penggunaan dari si function. Nah, sebelum kita lanjut, di sini dengan hasil cetak nilai. Oke, ini kita bisa lanjut ke platform pembelajaran kita, ya, yaitu pusat otomasi. Nah, nanti teman-teman silahkan dibuka ya di course-nya, ya. Silahkan dibuka course-nya, klik yang nomor 3, fungsi dan modul. Kita bisa klik yang lesson 1, yang pusat otomasi. Ya, pusat otomasi, kita bisa klik di situ. Nah, selanjutnya kita bakal jawab aja untuk soal yang pertama ya di sini. Ya, pilih program yang tidak memiliki masalah ataupun yang tidak error gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya mana aja sih program yang tidak error gitu. Nah, kita lihat yang pertama dulu ya. Def print subject. Def print subject di dalamnya itu ada nilai subjeknya yaitu literatur, print subject. Oke, ini bisa ya teman-teman ya. Ini bisa karena di dalamnya ini tidak ada parameter.
kemudian dia mendefinisikan pun di bawahnya ini tidak ada parameter saat dia memanggil nama fungsi itu sendiri. Ya, berarti ini benar. Oke, kemudian Dev ambil nilai. Nilai ini sama ya, bisa juga nih, teman-teman ya. Nilai, koma, diterima. Oke, ini benar, bisa. Spasinya juga ya, teman-teman ya, ingat spasinya. Ini nggak bisa ya, yang ketiga, karena dia tidak boleh sejajar, ya. Dia tidak boleh sejajar dengan fungsi ini, ya. Dia tidak boleh sejajar, gitu. Ini berarti salah, ya. Ini salah, tidak kita pilih. Nah, lalu yang terakhir, yang keempat ini salah juga karena di pemanggilannya dia menggunakan angka, ya. Berarti dia menggunakan parameter. Sedangkan di awal dia tidak definisikan parameter. Kosong nih di atasnya. Ya, berarti ini salah. Tidak kita pilih juga. Ya, berarti jawabannya hanya dua. Kita bisa answer. Ya, continue. Nah, di sini. Oke, fungsi adalah alat yang sangat penting. Nanti teman-teman boleh baca. Kita next ke nomor 2. Ini nanti silakan diketikkan aja. Kita next ke nomor 3. Nah, di sini. Kita punya sebuah program nih. Teman-teman perlu perhatikan ya, yang untuk nomor 3. Banyak kos 3. Nanti dia akan melakukan print penemuan, ayo lanjut, penemuan, ayo lanjut, penemuan, ayo lanjut. Oke. Nah, berarti dia sama nih seperti yang tadi, ya. Dia hanya perlu menginputkan banyak kaos gitu ya, banyak kaos. Nah, misalnya nanti 3 ya, diinputkannya 3, maka nanti akan print 3 sebanyak 3 kali. Nah, berarti cukup kita benerin aja. Fungsi cetak labelnya ini sudah benar, ya. Tinggal kita tambahin buka dan tutup kurungnya aja, ya, di fungsi cetak label. Lalu yang di bawah ini juga. Nah, selanjutnya ini kita kasih jarak ya, kita kasih tab supaya dia itu bisa berjarak gitu ya dari si for-nya ya. Kalau dia tidak berjarak, si cetak labelnya ini tidak kita kasih tab, maka dia akan mendefinisikan cetak label ini tidak di dalam perulangan atau tidak di dalam for. Seperti itu ya. Sisanya seharusnya ini sudah benar, kita coba jalankan banyak kaos misalnya 3. Nah, seperti ini. Ya, sudah benar. Jadi yang perlu kita benerin itu hanya di buka kurung yang di atas, kemudian buka kurung yang di bawah, dan dikasih tab dicetak eh, labelnya. Oke, nah sekarang teman-teman silakan dikerjakan dulu, silakan di-share screen, nanti kita lanjut lagi. Silakan di-share screen dan dikerjakan dulu. Ya, Gandar sudah nomor 5 nih. Oke loh. Yang ada kendala atau bingung boleh langsung ditanyakan aja, dan pastikan teman-teman share screen. Kak, Ya. ini gimana ya? Nggak udah sesuai sama gambarnya, cuma nggak Hmm, kecek bener. oke. Nomor 5, bulu emas, nama, sekolah. Coba dijalankan. Hmm, Oh, garis bawahnya itu 4 kali. Udah. Udah, Coba dihapus dulu garis bawah yang di setelah nama. Dikasih spasi 1 kali.
Nah, coba ditambah garis bawahnya 4 kali. Oh, oke. Nah, ya. Kadang salahnya di sana. Nih. Typo sedikit. Ingat ya teman-teman ya, kalau dalam penggunaan fungsi, pastikan teman-teman tambahkan buka dan tutup kurungnya dalam pemanggilan fungsinya di ujung. Oke, jika ada yang bingung boleh ditanya ya teman-teman ya. Silakan. Oke, Kenzi nomor 4 nih. Gisel belum share screen. Apakah ada kendala Gisel? Taki juga belum share screen. Boleh di share screen. Biar kalau misalnya ada kebingungan boleh ditanya gitu. Oke, teman-teman, kayaknya pada banyak kendala nih dalam pengerjaan nomor 4. Ya. Kakak bakal... Oh, sebentar. Beberapa ada yang bisa sih sepertinya. Kita coba lihat dulu deh. Yang nomor 4 tidak perlu perulangan ya teman-teman ya. Tidak perlu for. Teman-teman hanya cukup membuat dua variabel nama ya dan ininya dan kelasnya gitu. Nama dan kelasnya aja.
inputan nama dan kelasnya. Nanti di input namanya siapa, kelasnya kelas berapa, ya. Kemudian dipanggil deh nama fungsinya. Oke, Bagas sudah nomor 5, mantap. Gambar tinggal satu lagi nih. Gokil. Eh, nomor 4 Kak. Ya. Siapa yang manggil tadi? Sorry. Nomor 4 Kak. Nomor 4. Oke. Nah, coba dikembalikan ke codingan sebelumnya. Seperti itu, yes. Nah, itu kamu nomor 4 hanya perlu membuat dua variabel. Enter ke bawah, buat dua variabel, nama variabel, enter lagi, jangan buat dia sejajar, hapus hapus sekali. Nah, buat dua variabel, nama variabelnya dan kelas. Variabel nama, tipenya input. Bagaimana cara membuat input? Nah, masukkan nama misalnya, atau nama. Samakan dengan yang ada di ini, di contohnya. Ingat kalau kita menggunakan string harus pakai tanda petik ya. Kalau tidak menggunakan tanda petik, itu artinya kamu membuat variabel. Oke. Nah, jika sudah, buat variabel kelas. Sama juga, input. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kamu buat sebuah pemanggilan fungsi. Nah, kamu enter di baris kelas. Nah, tinggal kamu panggil fungsinya. Apa nama fungsinya? Apa nama fungsinya? Di atas tuh ada, kelihatan. Jangan dikasih spasi, tidak perlu dikasih spasi. Di enter saja. Lagi. Nah, itu nama fungsinya, info. Nah, dalam kurung, kita gunakan deh nama variabel yang tadi. Apa yang sudah kamu buat tadi nama variabelnya? Oke, untuk dipisah, nah, seperti itu. Coba dijalankan. Namanya boleh terserah kamu. Nggak harus sama dengan yang di output. Oke, seperti itu ya. Kak, Ya, mana ya? oke. Sama seperti yang punya Nathan tadi ya. Jadi kamu hanya perlu buat dua variabel, variabelnya nama dan kelas. Tidak di dalam dev, di luar dev. Di luar dev itu masih sejajar dengan dev. Dibuat dihapus kali. Maksudnya dia buat sejajar dengan dev. Artinya dia di luar dev. Nama, tipenya input. Samakan dengan contohnya. Oke. Kemudian tinggal dipanggil nama fungsinya. Apa nama fungsinya? Oke. Gimana cara memanggil? Nah, seperti itu. Oke.
teman-teman, kayaknya kita bisa lanjut ke berikutnya nih, ya. Silakan semuanya balik ke share screen Kakak ya. Kita lanjut lagi dulu ya. Nanti teman-teman yang belum selesai boleh diselesaikan setelah ini. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Yuk, boleh di stop share screen. Kakak stop share screen dulu semuanya. Oke, kita lanjutkan lagi ke sini. Nah, oke, tadi nomor 4, 5 sudah ya, nanti boleh dilanjutkan. Nah, kita akan melihat bagaimana si fungsi ini ya bisa mengembalikan nilai ataupun return ya istilahnya di dalam pemrograman. Nah, kalau yang tadi sebelumnya ya itu kita bisa gunakan while ya di dalam fungsi kita ya kita bisa masukkan semua apapun itu ya perintah-perintah yang sekiranya bisa membantu dari pemrograman kita masukkan di dalam fungsi gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, operator return. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan si operator return ini? Nah, sebagai contoh ya, misalnya nih kita punya sebuah variabel di sini ya. Kita punya sebuah variabel rata-rata nilai dalam kurung nama. Nah, berarti kita punya variabel kita punya fungsi, maaf, kita punya fungsi namanya rata-rata nilai. Nah, di dalam rata-rata nilai ada sebuah parameter namanya itu nama ya nama parameternya atau nama variabelnya itu nama. Ingat ya teman-teman ya, kalau di dalam pemanggilan nama fungsi itu, kalau ditanya nama fungsi itu berarti yang ini, yang di dalam def-nya ini. Apa? Gitu. Nah, lalu harus kita bisa membuat nama fungsinya itu sesuai dengan isi dari fungsinya, gitu. Dan kemudian kalau teman-teman ingin membuat ataupun mencetak sesuatu, pastikan dia menggunakan tanda petik. Kalau tidak teman-teman menggunakan tanda petik, artinya teman-teman membuat sebuah variabel, gitu ya. Jangan sampai salah lagi, ya. Nah, kemudian di dalam fungsi ini kita punya sebuah variabel namanya nilai, ya. Di dalamnya dia ada input nilai off, ya, berarti selesai, ya. Kalau tidak selain off, maka dia akan menghitung jumlahnya terus, gitu. Jadi kita bakal contohkan saja langsung di sini, ya. Kita bakal buka lagi laboratori, teman-teman nanti boleh dilihat saja, ya. Laboratori, kakak buka belajar fungsi lagi. Di sini, ini kakak komen aja, ya. Kita bisa ke bawahnya di sini, ya. Tadi contohnya ya, kita punya sebuah variabel, maaf kita punya sebuah fungsi namanya rata-rata nilai, ya. Ini kita bisa copy di sini. Def rata-rata nilai dalam kurung nama, ya. Nah, di dalam ingat ya teman-teman ya, kalau teman-teman tidak ingin ya, tidak ingin membuat sebuah nilai yang di dalamnya itu atau di dalam sebuah fungsi, teman-teman harus buat dia sejajar dengan def-nya. Kalau teman-teman buat di dalam def, artinya perintah ataupun fungsi yang ada di bawahnya itu bakal dijalankan hanya ketika kita memanggil fungsinya. Ya, ketika kita tidak memanggil fungsinya, teman-teman, itu tidak bisa kita gunakan. Misalnya print raya gitu misalnya. Nah, kalau seperti ini, ya, teman-teman harus memanggil dulu nama fungsi rata-rata nilai, baru bisa kita print saya, ya. Jadi kalau teman-teman hapus ini, ya, kalau dia sejajar seperti ini, berarti teman-teman itu tidak mengeprint ya, ataupun tidak menampilkan ketika hanya memilih rata-rata nilai. Tapi kapanpun program dijalankan, maka akan selalu print saya. Ya, ini kita hapus dulu. Maaf. Nah, nih bad input print saya. Ini kita komen dulu coba. Nah, ya. Jadi kalau selagi dia tidak sejajar, ya, dia akan tidak bisa dijalankan, gitu. Makanya dia harus di dalam si fungsinya itu tadi, gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita punya sebuah variabel, namanya itu nilai variabelnya.
nilai. Nah, nilai ini ya teman-teman itu punya input ya di dalam kurung nilai. Oh, ini kita bisa copy aja deh. Ya, Kak bakal jelaskan nanti. Pertama, kita punya sebuah variabel. Nama variabelnya itu, ini Kakak hapus aja deh, terlalu mengganggu. Nah, namanya itu input ya, nilai input, di mana kalau kita inputkan nilai, selain of, itu bakal dijumlahkan terus nantinya. Ya, jadi kita punya variabel jumlah di sini. Ini kita bisa geserin supaya dia di dalam fungsinya. While-nya juga kita geserin, jumlah kita geserin, geser, geser, ini geser, ini geser. Nah, seperti ini. Jadi kita punya sebuah variabel jumlah dan variabel total yang nilainya 0. Nah, lalu dia menginputkan nih, ya. Misalnya dia menginputkan nilai 2 gitu. Berarti kan variabel nilainya itu tidak sama dengan of. Nah, maka dia akan jalankan di sini. Berapa nilai dari jumlahnya? Ya, misalnya jumlahnya 5. Nah, maka dia akan ditambah 5 gitu. Nah, lalu setelah itu dia bakal apa namanya menjalankan ini menjalankan jumlah ya nilai 5 tadi itu dibagi dengan total ya. Selagi pokoknya dia belum mengetikkan kata off, maka nilainya akan terus dijalankan ya. Kita langsung gunain aja. Misalnya di sini eh, di dalam sini kita bisa enter ini, kita jalankan nama murid misalnya Dudi. Nah, nilainya berapa? Gitu ya. Nilainya berapa? Pokoknya selagi kita belum mengetikkan kata off, ya, nilainya itu bakal terus dijumlahkan. Misalnya 80 ya. Kemudian 90. Ketika kita klik off atau ketik off, maka dia akan menjumlahkan nilai ya. Pertama di sini ya. Jumlah ditambah sama dengan nilai. Artinya nilai yang 80 ini akan ditambah 80. Maaf 90 gitu ya. Jadi jumlah ya nilai ini ya 80 akan ditambah dengan 90 gitu ya. Lalu total. Nah, total ini adalah berapa banyak kali angkanya ini ya itu diketikkan gitu ataupun berapa banyak dia meminta untuk inputan angkanya atau nilainya gitu. Misalnya 2 kali, berarti 80 ditambah 90 dibagi 2. Seperti itu. Nah, lalu kenapa ada return di sini? Ya. Fungsi return ini itu untuk menjalankan ataupun mengeksekusi ya perintah si jumlah bagi total ini. Gitu. Itulah fungsinya. Kenapa ada return? Ya. Maka kalau dijalankan seperti ini. Misalnya nama muridnya itu Agus ya. Misalnya kita inputkan nilainya 90, 90, 100, 90, kemudian off. Nah, maka nilai rata-ratanya itu 92. Ya. Karena 90 ditambah 90 ditambah 100 ditambah 90 dibagi 1, 2, 3, 4. Dibagi 4 kali. Ya. Dibagi 4 kali. Ya. Jadi dia lakukan perulangan. Gitu. Selama jumlahnya ya maaf, selama dia tidak mengetikkan kata off, maka jumlah nilai yang ada di dalam situ akan ditambah. Ya, akan ditambah terus. Jadi 90 ditambah 90 ditambah 100 ditambah 90. Kemudian total ditambah sama dengan 1. Ya. Artinya, ya, selama perulangan, itu kan diawali dengan 1, ya, kemudian 2, kemudian 3. Ya. Sebanyak itulah nanti akan dibagi jumlah nilai yang sudah dijumlahkan di sini. Seperti itu. Ya, di sini dia menggunakan return. Pastikan nanti teman-teman bisa menggunakan return-nya juga. Ya, jika ada contoh soal yang seperti ini. Oke, nah selanjutnya bagaimana contohnya nanti kalau di dalam soal? Gitu. Kita bakal buka course-nya. Ya, nanti teman-teman silakan buka yang nomor 3 ya, fungsi dan modul. Silakan teman-teman nanti buka yang nomor 2 ya, pusat otomasi 2. Nah, nomor 1, kita lihat dulu, pilih apa yang akan dicetak oleh program.
Apa yang akan dicetak oleh program nantinya di dalam program ini? Kita lihat, dia mendefinisikan atau membuat sebuah fungsi, nama fungsinya itu create label. Nah, di mana create label ini punya parameter name sama course, ya. Nah, jadi di dalam name sama course ini, ya, ada variabel yang menyatakan murid bernama name, ya. Berarti name ini apa yang nanti kita definisikan di name, ya. Ditambah terdaftar ke kelas course. Nah, course ini juga nanti kita bisa definisikan secara langsung. Lalu return label seperti ini, ya. Kemudian kita buat sebuah variabel, ya, namanya itu label sama dengan create label. Nah, ini kita panggil fungsinya, ya. Create label ini nama fungsinya. Tinggal kita definisikan. Nama muridnya itu, name-nya itu adalah Ken McCarthy, ya. Nama course-nya itu adalah analisis data. Berarti kalau kita gabungkan, murid bernama Ken McCarthy terdaftar ke kelas analisis data, gitu. Ya, jadi name-nya sudah didefinisikan di sini, yaitu Ken McCarthy, kemudian course-nya ya sudah didefinisikan di sini, yaitu analisis data. Jadi tampilannya adalah murid bernama Ken McCarthy terdaftar ke kelas analisis data. Ingat, tidak ada tanda plusnya, ya, karena tanda plus itu adalah penghubung saja, tidak ditampilkan. Kita answer, maka jawabannya adalah benar. Ini nanti tinggal diketikkan saja yang nomor 2, kemudian yang nomor 3. Oke, nah yang nomor 3 ini kita coba lihat dulu soalnya, ya. Dia minta masukkan banyaknya partisipan, gitu, ataupun banyaknya peserta. Nah, kalau misalnya nanti dia masukkan 1, maka dia akan masukkan nama, Ken misalnya masukkan skor tes 80, gitu. Jadi kalau skornya itu sama dengan 80, maka dia bisa masuk, gitu. Tapi kalau tidak 80, maka programnya selesai. Ya. Kita contohkan. Nah, ini kita perbaiki dulu, ya. Pertama di fungsinya, ya. Di fungsinya perlu kita kasih def, ya. Perlu kita tambahkan def. Kemudian titik 2, ya. Lalu if dan else-nya ini kita buat sejajar. Nih. Nih kita buat sejajar else-nya. Nah, return-nya juga kita buat sejajar dia dengan return if. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Selanjutnya di sini ada inputan, oke, seharusnya sudah benar, ya. Cukup di sini aja yang kita perbaiki. Ya, cek tes skor. Oh, oke, sorry teman-teman. Dia di sini diterima has. Oke, cek tes. Nah, di sini ada kesalahan nih dalam penulisan nama variabelnya, ya. Di mana di sini itu cek tes pakai T, berarti kita ubah di sini juga di atasnya. Cek tes, tesnya itu pakai T, tes, gitu. Nah, selanjutnya di dalam sini kan ada variabelnya nih, ada parameternya. Nah, berarti kita harus tambahkan juga parameternya itu skor, sesuai dengan yang ada di sini, skor. Jadi nanti dia meminta masukkan skornya berapa, gitu. Jadi kalau kita jalankan, oke, sebentar, if score, oh oke, dia tidak bisa sama dengan aja. Kalau nilainya itu besar sama dengan, ya, lebih besar atau sama dengan 80, maka dia akan bisa diinputkan. Oke, kita ulangi. Banyaknya partisipan, misalnya 1 aja, ya, namanya Agus misalnya, skornya misalnya 90. Nah, maka statusnya akan true, gitu. Kalau skornya besar sama dengan 80, maka dia akan mereturn true, ya. Tapi kalau misalnya di bawah 80, maka dia akan mereturn false. Contohnya ini. 1, namanya Agus, skornya 70. Maka diterima tapi false. Ya, seperti itu. Itu untuk yang nomor 3. Selanjutnya yang nomor 4 gimana? Ya. Yang nomor 4, ya. Di sini dia minta untuk inputkan banyak murid pertama. Banyak murid 2 misalnya, kemudian masukkan keinginan Anda, olahraga, rekomendasinya voli. Oke.
Kemudian dia minta masukkan lagi ya keinginan sains astronomi. Oke. Nah, berarti pertama yang harus teman-teman buat adalah di sini langsung aja teman-teman lakukan perulangan ya. Yaitu pertama kita buat sebuah variabel banyak ya. Sama dengan int dalam kurung input ya dalam kurung tanda petik ya banyak murid ya banyak murid ya seperti yang di atas nih banyak murid. Nah, nanti kalau misalnya dia sudah inputkan 2 berarti tinggal di for aja ya. For di dalamnya int maaf in range dalam kurung banyak. Nah, berarti nanti dia akan melakukan perulangan sebanyak banyak murid yang diinputkan. Tinggal kita kasih tanda titik 2, kita enter. Nah, lalu di sini ya, kita akan melihat bagaimana penetapan dari for-nya ini gitu. Kita tinggal buat aja di sini pertama masukkan keinginan gitu ya. Masukkan keinginan. Berarti kita buat sebuah variabel namanya keinginan ya. Keinginan namanya. Nah, di keinginan ini kita buat dia input ya. Input dalam kurung masukkan keinginan Anda ya. Masukkan K-nya 2 ya. Masukkan keinginan Anda. Titik 2. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bakal panggil si ininya, si fungsinya yaitu oke sebentar. Rekomendasi oke. Selanjutnya kita bisa definisikan kelasnya gitu. Jadi dia bakal menampilkan rekomendasinya nanti. Gitu. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kalau di sini kelas keinginan find kelas menggambar. Oke. Nah, berarti kita perlu tambahkan kelas satu lagi. Karena nanti kita akan melihat dia kelasnya yang mana gitu. Bola voli, astronomi, menggambar atau sejarah Roma kuno gitu ya. Nah, kemudian kelas tinggal kita panggil aja nama si fungsinya yaitu ambil kelas nama fungsinya. Kemudian di dalamnya ya sesuai dengan yang ada di sini nih keinginan ya yang sudah kita buat ya keinginan. Kalau misalnya keinginannya itu apa olahraga gitu misalnya, maka nanti dia akan merekomendasikan bola voli ya. Kita buat keinginan di sini keinginan. Nah, jika sudah keinginan, tinggal kita print aja. Print nih, rekomendasi bola voli gitu. Berarti tinggal kita beri tanda petik, kita kasih rekomendasi ya. Kemudian kita beri dia tanda titik 2, kita kasih koma, kita kasih kelas. Kenapa kelas, Kak? Karena kita sudah mendefinisikan nama fungsinya itu di dalam variabel kelas. Gitu, supaya memudahkan kita. Kira-kira anak nih kelas apa gitu. Kelas bola voli kah, astronomi kah, atau menggambar. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya dia menginputkan astronomi gitu, maka nanti akan ada mencetak peringatan kelas diadakan pada malam hari. Seperti itu. Berarti kita print ya. Maaf kita kasih kondisi dulu. If ya kelas ya sama dengan astronomi ini kita copy aja astronomi yang di atas biar tidak salah ketik. Astronomi kita pastekan di sini ya. Kalau kelasnya astronomi, dia bakal menampilkan atau print ya. Mohon diperhatikan teman-teman. Akan print di sini peringatan ya. Kelas akan diadakan pada malam hari. Seperti ini. Ya, jadi kalau dijalankan oke, ini kelas sama dengan menggambar. Oke, sebentar. Dot find olahraga. Kelas sama dengan oke, sebentar.
if keinginan, oh sorry teman-teman, sorry. Ini ada salah ketiknya nih. Ketiknya seharusnya 1. Oke, banyak murid misalnya 2. Berarti akan selama 2 kali dia akan meminta inputan terus, keinginannya apa, rekomendasi kelasnya apa. Gitu. Misalnya keinginannya itu olahraga, maka bola voli rekomendasinya. Misalnya dia keinginannya astronomi, ya. Rekomendasi, oh sorry, astronomi, oh sains, maaf, sains bukan astronomi. Banyak murid 2, kita masukkan olahraga, kita masukkan sains. Nah, maka rekomendasinya astronomi, begitu. Dan ada peringatan kalau misalnya kelasnya itu astronomi, maka dia akan menampilkan peringatan kelas diadakan pada malam hari. Seperti itu. Itu contohnya ya, teman-teman ya. Bentar, masih ada yang belum pas nih. Astronomi, ada rekomendasi, sebentar. Banyak murid 2. Masukkan keinginan Anda. Masukkan keinginan Anda. Ini ada spasinya kayaknya nih. Keinginan kelas. Bentar. Ini ada yang typo nih biasanya nih. If kelas sama dengan astronomi, rekomendasi banyak murid INT in range banyak ambil kelasnya. Diadakan pada malam hari. Sebentar teman-teman. Ini biasanya ada yang typo nih sedikit nih. Makanya dia nggak checklist benar nih. Olahraga, return kelas, keinginan input masukkan, K-nya udah 2, masukkan keinginan Anda. Bukan keinginan Anda. Sejarah Roma kuno. Oh, sebentar. Sejarah. Sejarah Roma kuno. Oke, tadi yang salah teman-teman pertama itu dimasukkan keinginan Anda, itu pastikan tidak ada spasi antara titik 2 dan ketiknya. Yang kedua itu di sejarah Roma kuno itu pastikan S dan R-nya itu besar. Ya, sejarah Roma kuno. K-nya kecil. Seperti itu. Oke, itu untuk nomor 4. Silakan teman-teman dikerjakan dulu. Ya, silakan dikerjakan dulu. Boleh di share screen, silakan. Sejarah Roma kuno, S-nya besar ya teman-teman ya. Pastikan teman-teman. Tadi salah typo di sana. S-nya besar. Kak, ini gimana ya? Yang pusat otomasi 1 yang nomor 5. Oke, Nathan. Sebenarnya kamu bisa lanjut nanti sih. Kamu bisa lanjut ke yang nomor 2 dulu. Otomasi 2. Oh, kamu udah yang itu. Coba otomasi 1 dulu. Yang nomor 5. Oke, banyak murid 2. Apakah tampilannya sudah sesuai atau belum?
Hmm, Sudah sesuai? udah sih. Itu yang setelah nama, itu kasih spasi. Nama titik dua kasih spasi. Sekolah juga. Nah, coba kamu jalankan sekarang. Oh, makasih Kak. Oke. Halo Gisel. Gisel apakah masih berada di Zoom-nya? Halo Gisel. Oke, Kenzi nomor 4. Wender nomor 5. Oke. Catherine nomor 4. Fungsinya yang di nomor 4 itu tidak perlu diubah-ubah lagi ya teman-teman ya. Terkecuali yang tanda petik bola voli tadi yang harusnya 1. Kemudian yang sejarah Roma kuno. Sisanya tidak perlu diotak-atik lagi.
Jika ada kebingungan silakan ditanya ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, karena banyak yang kesulitan di nomor 5, kakak bakal bantu dulu yang nomor 5. Yuk, boleh stop share screen dulu. Kakak bakal tunjukin yang nomor 5. Silahkan di stop share screen dulu. Semuanya. Bagas, Catherine, silahkan di stop share screen. Oke, nah kakak bakal tunjukkan yang nomor 5, cara pengerjaannya. Nah, ini yang nomor 5 di sini. Oke, nomor 5 sebenarnya hampir mirip juga sama yang tadi ya. Dia menginputkan banyak murid dulu, kemudian masukkan nilai 5. Nah, jadi kasusnya di sini, program harus meminta banyaknya murid. Ya, ingat, meminta banyaknya murid. Lalu, untuk setiap murid meminta nilai mereka pada ujian akhir dan sebagai respon mencetak jika mereka diterima, true or false. Nah, ke perkemahan musim panas kamu harus mendapat nilai di atas 50. Nah, berarti kalau nilainya kecil dari 50, maka nilainya false. Nah, untuk murid yang tidak diterima, buku untuk ekstrakuler harus dicetak. Ayo membaca, ini adalah beberapa pilihan bagus. Nah, dia kasih rekomendasi buku. Nah, berarti caranya, pertama teman-teman harus buat sebuah fungsi. Misalnya di sini fungsinya itu def penilaian. Ya, misalnya, kemudian dalam kurung nilai. Ya, dalam kurung nilai. Lalu, kenapa dia harus pakai nilai? Karena nanti kita akan melihat nilainya. Gitu. Karena ini adalah parameternya. Gitu. Def penilaian dalam kurung nilai. Kemudian kasih titik 2, jangan lupa. Kita enter ke bawah. Nah, sama seperti tadi, jika nilai ya besar sama dengan 50, maka jangan lupa titik 2, maka dia akan return ya true ya. Jika tidak atau else, maka dia akan return false ya. Ini untuk fungsinya. Cukup sampai di sini aja untuk fungsi. Nah, lalu bagaimana cara perulangannya? Sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi. Berarti pertama kita perlu buat variabel banyak dulu. Ya, banyak sama dengan int dalam kurung input ya, dalam kurung ya. Di sini banyak murid. Banyak murid. Titik 2. Ya, seperti itu. Lalu lakukan perulangan yang sama, pakai for juga ya. For i in range dalam kurung banyak. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita beri titik 2, kita kasih di dalamnya itu variabel ya, variabel nilai ya. Kita kan bakal minta terus tuh nilainya berapa, inputan nilainya berapa. Berarti tinggal kita buat nilai ya sama dengan int boleh ya, input, kemudian dalam kurung lagi kita masukkan nilai. Masukkan nilai. Titik 2. Seperti ini. Ya. Nah, karena kita pakai return ya, kita harus buat sebuah variabel lagi. Ya, misalnya hasil. Ya, hasil sama dengan ya, tinggal kita panggil nama fungsinya yaitu penilaian dalam kurung nilai.
ya. Karena kita akan mengambil nilai yang sudah kita masukkan nanti untuk setiap murid. Seperti itu. Nah, jika sudah, ya, kita akan cetak hasilnya, ya. Di sini kan kalau besar dari 50, maka statusnya diterima, titik 2 true. Berarti tinggal kita buat print, sama seperti yang tadi. Print, ketik, diterima, ya. Titik 2, kita kasih koma, ya. Kemudian kita kasih variabel hasil. Hasilnya true atau false. Nah, kita kasih kondisi. Tadi katanya kalau misalnya dia false. Kalau dia false, maka dia akan mencetak, ayo membaca. Ini adalah beberapa pilihan bagus. Ya. Berarti if ya hasil sama dengan false, ya, maka dia akan print, ya, ini kita copy aja. Dia akan print, kasih tanda petik untuk menandakan dia string, ya, seperti ini. Print, ayo membaca. Ini adalah beberapa pilihan bagus. Gitu. Jadi kalau dijalankan misalnya, ya, banyak murid misalnya 2, nilainya pertama 70, diterima nilai keduanya 50 misalnya, ya, atau 49 deh, 49. Diterima false dengan tampilan ayo membaca. Ini adalah beberapa pilihan bagus. Gitu. Kalau kita checklist, banyak murid 2, nilai 90, nilai 45, seperti ini. Sebentar. Ada yang ini terkadang kita harus ini ya teman-teman ya, harus sama persis nih dengan yang diminta, tapi tidak apa-apa. Kita bakal coba lihat INT in range hasil diterima. If hasil sama dengan false, ayo membaca. Ini adalah beberapa pilihan bagus. The grade in the red, go with the wind. Gone with the wind. Oke, sudah pas. Oke, sebentar. Kayaknya sudah pas nih. Masukkan nilai titik 2, ini sudah pas. Hasil diterima. Sembilan puluh. Sebentar. Diterima hasil banyak penilaian. Oh, oke. Bukan besar sama dengan ya, teman-teman ya. Tapi kita baca lagi di sini, nilai itu harus di atas 50. Ya, bukan di atas atau sama dengan 50. Tapi dia harus di atas 50. Kalau 50, tetap dia bakal false. Ya, jadi misalnya 90, ya, nilai pertamanya, maka dia bakal diterima. Sebentar. Oke. Kalau dia misalnya 50, oh, sebentar. Salah. Kita ulang lagi. Banyak murid 2, jangan 90. Masukkan nilainya 90. Diterima true, nilai keduanya 50. Maka false. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bukan besar sama dengan, tapi besar 50. Gitu. Itu untuk yang nomor 5. Oke. Nah, selanjutnya kakak bakal lanjutkan terlebih dahulu. Nanti silakan dilanjutkan aja untuk yang di nomor 2 ini, pusat otomasi 2. Nah, setelah itu teman-teman silakan dibuka teori fungsi di sini. Gitu. Nah, silakan dibaca dulu ya. Silakan dibaca dulu, dihabiskan slide-nya ya. Baru nanti silakan dikerjakan lagi ya. Untuk yang nomor 5 seperti ini caranya. Ya, yang nomor 5 seperti ini. Oke. Nah, mungkin itu teman-teman untuk kelas kita hari ini ya. Jadi karena berhubung waktu kita juga sudah habis, nanti teman-teman boleh lihat recordingnya. Mohon maaf kemarin agak lama ya teman-teman kakak ngirimin recordingnya, tapi kakak janji malam ini langsung kakak kirimkan ke teman-teman, tapi diproses dulu ya karena harus diupload ke YouTube. Ya seperti itu. Mungkin itu untuk kelas kita hari ini. Terima kasih teman-teman yang udah hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tapi sebelum itu apakah ada yang mau ditanyakan?
Cukup? Kalau cukup boleh angkat jempolnya ke atas. Oke, oke, good. Thank you teman-teman yang udah hadir hari ini. Terima kasih. Silakan leave dari Zoom-nya. Thank you. Sampai jumpa.